Saya Ifik Arifin. Saya Novita Lubis. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo, apa kabar? Kali ini kita kedatangan tamu, Ibu Novita Lubis. Apa kabar Bu Novita? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Kita udah kenal lama ya, jadi saya manggil Novi aja ya. Iya Pak, nggak usah pakai masih muda Ibu, kan kita. Masih, ya. Generasi Z ya, Z kuadrat. Iya, Z kuadrat gitu. Nov, kalau boleh tahu background Novi dulu itu apa ya awalnya? Oke, saya itu sebenarnya kalau bicara family memang saya sudah generasi ketiga di bisnis Pak. Di bisnis. Di bisnis. Jadi memang S1-nya ya sedikit beda. Tadinya kepingin masuk menjadi pertanian, tetapi at the end di tahun ketiga SMA itu saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke ranah bisnis juga. Jadi saya kebetulan ke Australia, saya ngambil S1 di bisnis dan kemudian saya S2-nya juga di bisnis. Di Australianya di mana? Kalau S1-nya itu saya di UTS, terus kemudian saya ke Western Sydney, Australia. Sydney. Western Sydney, Australia, dan kemudian balik ke Indonesia kerja. Saya ngambil S2-nya bahkan di sini. Oh gitu. Di sini, tetapi yang memang affiliated dengan kampus luar, dan kemudian di pengajarannya dalam bahasa Inggris. Pulang dari Australia nggak bawa oleh-oleh itu? Bawa sih Pak, tetapi bawa oleh-olehnya single masih Pak. Oh single. Enggak bawa bule Pak. Jadi sama Australia kelihatannya cukup akrab ya ini. Very ya, close. Communication segala macam. Exactly. Kebetulan bisnis juga waktu itu saya bekerja juga ada afiliasinya dengan Australia. Jadi memang sering bolak-balik ke Australia. Okay. Sampai pandemik juga masih ke Australia terus ke kemarin. Australia juga. Ya, sebelum pandemik. Dan saya kenal Novi itu kurang lebih tahun 99 ya. Pada saat itu kita masih membangun IEP ya. Apa itu? IEP. IEP, International Education Program ya. Waktu itu kita punya bisnis ya Pak. Betul. Itu boleh diceritain apa tuh Bu IEP ini? Oke. Jadi itu seru sih. Sebenarnya Pak Ifik ini bos saya nih, owner gitu ya. Saya waktu itu jadi director di situ. Director pemasaran sama business development ya Pak ya. Business development. Jadi IEP itu sandwich program ya. Sandwich mungkin program. Banyak yang masih belum tahu. Sandwich itu artinya double degree Double degree program. Jadi degree-nya dari Indonesia dapat. Lalu dari partner kita juga dapat, begitu kurang lebih. Waktu itu kita IEP bahkan tidak ada degree di sini. Oh. Jadi kita hanya program running. Kita bekerja sama waktu itu sama RMIT University. RMIT Royal Melbourne Institute, Royal Melbourne University. Itu teknik ya? Teknik. University teknik kayak ITB lah gitu kayak ya. ITB di Melbourne. RMIT. Dia di heart of the city lah ya. Oke. Jadi kita sekolahnya di Jakarta, tapi degree-nya dapat dari RMIT. Dari RMIT, tetapi gitu ya? Mereka tetap harus ke sana. Tetap harus ke sana. Ya, selama berapa lama? Waktu itu kita menjalankan program 2+1. Jadi 2 tahun di sini, 1 tahun di sana. Yeah. Nah, 2+1 atau 1+2. 1 tahun di sini, 2 tahun di sana. Jadi student itu punya choice, punya pilihan. Nah, yang kita jalanin itu sesuai dengan bidang Bapak juga ya pasti. Kan kita IT dulu RMIT, RMIT. Jadi benar-benar di industri itu dan di awal early tahun 20 itu kan IT itu kita benar-benar introduction ya Pak ya. Kita melakukan baru edukasi introduction gitu ya. Nah, kita ngejalanin program itu. Selain itu kita juga ngejalanin program AAD, ingat nggak Pak? American Associate Degree. Oke. Apa tuh Vi? American Associate Degree itu program kalau kita mau ke Amerika itu kan bisa 2 pilihan. Bisa langsung direct ke university, tetapi kita bisa masuk ke college dulu 2 tahun dan 2 tahun kemudian kita ditransfer ke university. Nah, college-nya itu yang kita jalanin di sini. Di sini. Jadi kita kerja sama Penn State, Peninsula State University, waktu itu banyak university jadi di Amerika. Jadi itu kayak Amerika. sekolah peralihan ya. Jadi bagaimana bridging gitu ya. College ya. Jadi mereka dapat betul-betul diploma. College seperti di Amerika gitu. Jadi belajar
semuanya ya, Iya. macam-macam. Wah, asik tuh. Termasuk American. Aku pura-pura nggak tahu study. ya, Vi ya. Iya. Kan aku dulu ada di situ Padahal owner loh, salah satu owner waktu itu. Dan I used to be a director of it. Director. Jadi this is Pak Ivik is my boss. My honor. Oke. Nah, terus jadi mahasiswa itu banyak yang secara singkat dong ya, dia tetap berada di tanah air, tapi juga nanti akan keluar dengan lebih siap barangkali ya. Jadi kalau nggak salah dulu kita salah satu pioneer ya, menjalankan program itu untuk di Indonesia, karena itu kan baru tahun 2000 ya Pak ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan memang sudah banyak yang kerjasama seperti itu. Nah waktu itu konsepnya kita seperti itu, kenapa? Satu sisi banyak anak yang mereka belum siap ya untuk jauh dari orang tuanya. Yang kedua juga membantu orang tuanya sehingga saving ya Pak ya. Jadi tidak terlalu costly. Iya, karena kan living cost kan udah pasti mahal. Nah mahal. Yang ketiga juga transisinya itu gitu loh. Jadi lebih mereka smooth. Tuh ada smooth step. Yang pertama mereka tetap di Indonesia, tetapi mereka sudah mulai belajar dengan konsep edukasi Australia atau Amerika gitu. Nah kemudian mereka pindah, jadi udah konsep atau mekanisme sistem belajar mereka sudah menguasai, tetapi tinggal mereka adjustment dengan cara hidup. Living far away from parents gitu kan, jauh dari orang tua, dan juga dengan culture yang di sana. Jadi culture shocknya nggak terlalu berat. Itu dia budaya, benturan budaya. Betul, tidak terlalu berat. Itu cukup membuat frustrasi pemula ya. Kayak kita dulu Pak. Iya. Nggak pernah di sana, Bapak di Jerman kan? Saya di Australia, tiba-tiba dari SMA langsung ke sana. Iya, disuruh masak nasi gosong. Betul. Masak lagi nggak matang. Akhirnya kita beli. beli susah beli. Kalau beli kentang gampang, beli nasi. Nah di susah. Jerman lebih berat lagi itu. Iya. Oke. Jadi itu memang sesuatu yang menurut saya nilai tambah loh, Vi. Jadi kalau orang biasa di rumah sendiri dilayani oleh orang tua, oleh asisten rumah tangga, itu semuanya serba ada ya. Tapi kalau di sana kita berjuang. Iya. Itu pengalaman yang asik sebetulnya. Kalau menurut saya belajar edukasi bahkan bisa di mana saja. Tapi life learning itu loh Pak. Yang kita dapatkan itu yang tidak bisa di-value harus dengan on the apapun. spot ya, Exactly. On the location. Jadi kita harus bisa manage uang sendiri, kita harus bisa beradaptasi dengan kultur gitu ya. Apalagi biasanya rata-rata kalau dulu kita pada saat pergi dulu ke sana kita harus homestay dulu kan Pak. Nah kita harus tinggal sama orang lokal di sana dengan kultur di sana, dan kemudian juga kita beradjustment dengan lifestyle-nya. Nah masak harus nyuci sendiri. Kan kalau dulu kita bagaimana caranya cari baju nggak perlu disetrika ya Pak. Ya tinggal masuk pakai gantung, pakai lagi kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi ada side A, side B, side C, side D gitu. Nah, exactly. Apalagi untuk yang kaum pria ya Pak ya. Zaman dulu kan tidak pernah menyentuh tuh ya Pak ya. Nah, itu wajib. Tapi itu yang paling berat Vi dari semua itu, masak oke lah, nyuci masih oke juga. Bersihin kamar mandi itu berat. Nah, itu dia Pak. Apalagi zaman dulu kita masih jarang yang kamar mandi kering ya Pak. Sana kan nggak boleh tuh. Basah sama sekali. Gak boleh basah. Nah kadang-kadang saya bingung, ini habis dipakai wastafel terus gue lap lagi, tangan gue gimana dong ini gitu. Oke. Tapi sekarang saya dengar Novi juga aktif. Tuh anak-anak Novi kan ada di Berlin sama di UK ya. Di UK sekolah apa itu? Kebetulan 3 anak-anak ini engineer semua Pak. Jadi nggak ada yang mau ikut ibunya ngambil bisnis. Jadi ikut bapaknya ngambil engineer semua. Cukup ibunya aja ya. Cukup ibunya saja. They wants to go lebih ke side bapaknya kali ya. Mungkin influence ya Pak ya. Karena yang pertama kebetulan sudah lulus dari Hanover University Renewable Energy. Sekarang sudah bekerja di Jerman, tapi juga sekalian dia mau continue, dia lagi Renewable Energy. Wah itu yang modern banget ya. Yang kedua teknik mesin, baru lulus dan sekarang udah kerja Pak di Glasgow University. Ya di UK, Scotland dia. Scotland. Di Scotland. Itu agak beda sedikit ya sama British ya. Ya bahasanya sedikit cheers mereka ya kalau ngomong kalau orang Scotland ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ini sudah final juga thesis.
Dia di TU Berlin, Technical University of Di Berlin juga. Ya, ngambilnya teknik elektro. Pada keluar semua ya. Yang di rumah siapa? Berdua, Pak. Berdua sama suami. Atau kita juga harus fair. Kalau kata mereka, you have to be fair. Saya zaman dulu kita aja saya sudah boleh disekolahkan keluar. Kebetulan suami juga dulu kan S2-nya di Amerika. Jadi udah terbiasa. Mereka nggak mau tuh Pak di dua negara yang dimana kita tinggal. Oh gitu. Jadi dia choose UK, yang dua choose Jerman. Tapi sebenarnya tiga-tiganya tadinya di Jerman. Pokoknya di Eropa ya. Di Eropa. Eropa menurut saya lebih enak sih kalau buat cari pengalaman gitu ya, pengalaman kerja, culture gitu. Apalagi Jerman ya. Jerman kan sangat disiplin gitu ya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa dapat di tanah air barangkali. Iya, mungkin kalau saya lihat sedikit Eropa, tapi correct me if I'm wrong ya Pak ya. Yes. Saya lihat itu Eropa itu mereka sudah setiap stage itu negara kan deket-deket ya Pak. Tetapi mereka sudah membentuk itu negara ini sebagai produsen, negara ini kuat di agriculture. Kalau kamu mau fashion, kamu bisa ke negara mana gitu. Jadi mereka bisa belajar banyak karena kan deket-deket ya. Roadmap-nya udah jelas. Udah jelas. Jadi you want to go this, ya you take this. Yes. You wanna belajar yang ini, you go to this country gitu kan. Jadi menurut saya banyak hal yang mereka bisa pelajari dan mereka bisa belajar bahasa juga tidak hanya satu gitu. Oke. They can learn a lot of languages gitu kan. Gitu. Mungkin itu bedanya kalau kita misalnya ke benua yang lain ya Pak ya. Yang mereka satu besar terus jaraknya jauh antara satu state ke state lain kan juga jauh. Nah itu yang membuat kadang-kadang sedikit yang satu di New York, yang satu di Los Angeles. Kapan ketemunya ya? Itu yang ngebuatnya. Itu 6 jam naik pesawat. Sama ibunya juga rada jauh Pak terbangnya. Oh gitu. Kalau ke sana saya lebih dekat. betul. Eropa lebih dekat. 14 jam kalau nggak salah. 16. Kalau direct kita ke UK 14 jam. 14 jam. Tapi sedihnya Garuda nggak ada direct lagi Pak. Garuda apa kabar? Itu dia. I'm very sad. Ya udah, kita balik ke education ya, Vi. Sekarang ini Anda aktif, tahu saya di LPK kompetensi, salah satunya. Ada beberapa LPK ya. Ngapain tuh LPK? LPK itu ngapain? Oke, saya itu kebetulan salah satu founder di situ Pak. Di LPK ada beberapa usaha yang lain juga. Nah LPK ini short course Pak, jadi lebih ke langsung ke skill gitu ya. Jadi mereka mengajarkan digital marketing, content creator, terus barista juga ada. Barista, dan sekarang juga kita sebenarnya ada 7 program yang studi yang kita punya license-nya gitu ya Pak ya, yang kita daftarkan. Tapi pandemik ini kita 3 baru 2022 ini juga kita langsung sekarang juga buka yang untuk English, dan kita udah kerjasama sama salah satu yang punyanya Amerika Pak, online system yang sudah ready, tetapi offline-nya kita handle. Jadi it's a double. Jadi sebenarnya memang karena dulunya udah sama Pak Ifik di education gitu ya. Saya main di industri ini, tapi orientasinya ke sana, passionnya juga ujungnya tetap ada di situ gitu. Dan kebetulan sebenarnya pakai PT lain, tetapi bareng sih sama LPK. Sampai sebelum pandemik ini Pak, saya sudah kita bekerja sama 7 negara. 7 negara. Boleh tahu apa aja tuh kira-kira? Jadi program yang sudah kami jalankan itu ada homestay program. Homestay itu jadi anak-anak SMP, mereka sekolah di sana 2 minggu, tapi juga mereka wajib tinggal di rumah orang native di sana, lokal di sana. Jadi kayak homestay itu ya. Tapi dia ke sekolah Pak. 2 minggu. Jadi itu kita lakukan, dan kemudian kita juga ada yang namanya university visit. Jadi mereka belajar di kampus itu 1 hari. Nah biasanya program itu kita sudah ada bekerja sama beberapa kampus. Kembali lagi kan anak saya di Eropa Pak juga. Jadi saya sudah kerja sama Jepang, Australia. Dan kemudian UK. Terus kemudian Jerman. Terus kemudian saya kerja sama juga UK, Jerman, Belanda. Dan kemudian Singapura, dan kemudian juga sama Prancis. Kita ada kerjasama juga. Kita tinggal pilih ya yang mana mau. Rata-rata saya rekomen kalau ketika mereka university visit, mereka langsung pergi ke 4 negara Pak.
4-5 negara. Supaya jadi, apa itu? Jadi they know the differences, mereka tahu perbedaannya, dan kemudian mereka juga tahu apa yang harus disiapkan jika mereka mau ke sana. Jadi program itu, ya, jadi program itu kita bahkan minta itu rekomendasikan untuk anak kelas 1 sampai kelas 2 SMA yang ke sana, bukan kelas 3. Oke. Jadi mereka punya waktu. Iya. Mereka ada waktu. Itu harus berhenti sekolah dulu loh? Enggak, ya? Pak. Oh enggak ya? Jadi program itu dilakukan pada saat lagi liburan. Oke. Wah, ideal sekali ya. Iya, jadi buat orang tua juga biasanya mereka bisa saving dulu gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan orang tuanya tahu, tapi anaknya belum mengetahuinya. Nov, kenapa sih kita ini memang wajib sih enggak ya, tapi sebaiknya mempunyai pengalaman overseas. Kenapa tuh? Kenapa kita harus pergi ke negara lain untuk belajar gitu? Kira-kira alasan yang paling mengena tuh apa? Sebenarnya sih kalau menurut saya, apalagi kayak sekarang ya kita tanpa batas ya. Globalisasi. Ya, one world ya. One world ya Pak ya. Ya, yang kalau zaman dulu 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kita baca World is Flat ya Pak. World is Flat. Ya, World is Flat. Itu ada bukunya kalau nggak salah. Ada, Novi baca itu. Flat. 8 tahun apa berapa tahun yang lalu gitu ya, buku itu ya. Nah, saya ingat Pak, by the way saya ingat tahun 2000 saya dikasih sama Bu Santi. Santi Puspo? Iya. Oh, tahun waktu kita pertama kenal Samudra Indonesia. Itu komputer di masa depan. Saya masih keep itu punya fotokopi. Sama ibu dikasih tetapi in English ya. Terus si ibu bilang, Novi, you have to read this gitu. Itu tahun 2000. Kita pertama kenal dulu. Nah, saya refreshing apa yang saya baca itu mostly yang sekarang kita hadapi. Oke. Jadi prediksinya benar ya? Ya, dan karena buku itu juga mungkin saya juga dulu pernah punya sekolah tinggi IT kayak kita di dunia ini gitu ya Pak ya, LPK juga urusan sama digital sama sebagian gitu. Jadi itu affecting sekali gitu. Nah, kenapa harus kita punya tahu tentang kultur di daerah lain, negara lain gitu ya. Saya believe Bapak sebenarnya LPK itu juga arahnya ke sana. Kita tuh nggak perlu harus bekerja atau mencari kerja itu untuk di sini saja gitu. Betul. Ngapain kita ribut di sini gitu? Di sana itu banyak pasar. Apalagi kayak sekarang kita bisa tinggal di sini, work there gitu loh Pak. Exactly. Gitu ya. Jadi memang dunia IT, dunia digital itu memang harus kita kuasai. Nggak usah kan yang anak-anak, apalagi yang anak-anak sekarang generasi Z ya. Kita yang harusnya begini aja kita harus terus catching up kan Pak. Ya, kalau enggak jadi kita akan tertinggal. Ya, jadi istilahnya tumpul. Ya, selain tumpul kita nggak bisa manage karyawan kita Pak. Iya. Bener nggak? Tapi saya ingat anak saya sendiri ya, dia sekolah di Australia, graphic designer, lalu dia pulang kerja di Australia. Gitu, yang seperti Anda bilang tadi. Tapi tinggal di sini. Tinggalnya di sini ya. Terus kalau rapat bosnya minta ketemu di Bali. Exactly, sekalian gitu. Holiday dan dekat kata mereka. Dari Perth ya, mereka di Perth. Jadi memang that's the world globalization gitu. Jadi kerja di mana aja bisa. Mungkin paradigma kita harus seperti itu sekarang ya, bahwa kita nggak sendirian loh di sini. Exactly. Ya. Lapangan kerja nggak cuma di Indonesia aja ya. Jadi ini membuka satu dunia baru yang dimana para orang tua juga harus mulai berpikir seperti itu barangkali ya. Jadi saya ada kenal satu orang Pak, waktu itu murid saya. Dia kerja di salah satu BUMN. Saya tanya dia kerja di situ Pak sebagai engineer, tapi dia punya fashion itu adalah ngedesain. Nah, apa yang dia lakukan Pak? Dia buka store khusus untuk mendesain t-shirt dari negara lain. Income-nya dia, saya tanya, berapa kamu charge? Kalau itu t-shirt itu dengan sedikit kompleks desainernya, saya charge $200, $300. Nah, Edian saya tanya, jadi kalau di total off, gaji kamu yang mana gede? Jujur aja Bu, dari desain. That's life.
Nah, tapi kan untuk bisa seperti itu mereka harus mengetahui digital platformnya yang mana, yang mereka harus buka store, kemudian pasarnya yang mana, terus kultur di daerah itu seperti apa. Makanya kita harus punya knowledge tentang. Setuju, harus knowledgeable. Iya, jadi kalau kita mau, misalnya kita mau punya produk, kita mau expand gitu ya Pak ya, kita mau mengekspor atau kita mau menargetkan pasar Prancis, ya kita harus paham kulturnya dia. Betul. Karena kalau enggak bagaimana kita memprovide produk yang dia inginkan. Ya. Jadi itu yang tadi pertanyaan Bapak, kenapa sih kita harus tahu kultur atau lifestyle atau gaya hidup atau keinginan dari macam-macam negara. Jadi customer satisfaction kan. Betul. That's what. Jadi kita lebih fleksibel lagi gitu ya untuk mengarah ke arah sukses gitu ya. Ya, kayak sekarang kebetulan saya bantu banyak UMKM. Dibantu. Gimana dari caranya? Tahun 2000. Gimana caranya? Jadi saya ngelihat gini Pak, dari tahun 2000 nih, sebelum 2000. trending nih Pak ya. Sebelum trending. Nah, saya melihat bahwa ekonomi itu kan berjalan kalau putarannya di situ ya Pak ya. Artinya kita bisa raw material kita bisa dapatkan di situ, kita bisa produksi dan juga kita jual di sana. Ya. Nah, problem itu kan ketika dana ini banyak keluar kan. Betul. Gitu. Nah, jadi dengan begitu saya perhatikan bahwa ya karena kita negara berkembang sudah pasti gapnya itu kan masih besar ya Pak. Masih tinggi lah jaraknya. Nah, UMKM itu adalah salah satu yang ya dulu nih Pak, dari tahun 2000 ketika saya pertama mulai senang dengan UMKM, saya menganggap itu CSR-nya lah dari saya gitu ya. Awalnya begitu, ya, CSR. CSR dari saya bahwa UMKM ini harus di develop, harus dibantu. Jadi di Jakarta waktu itu saya bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI ya, dan kemudian mereka ada programnya, kita membantu Pak membuat desa-desa usaha. Iya, jadi contoh nih Pak, Bapak pasti kaget ya bahwa ikan patin yang ada di Palembang itu bibitnya itu dari Jakarta Timur. Jadi satu daerah, iya satu kelurahan itu mereka memang berbisnis bibit ikan. Jadi hanya sampai bibit. Sampai bibit saja, kemudian kirim ke Palembang sebagian, dan kemudian di Palembang dia besarkan lagi dan kemudian diproduksi. Jadilah kalau kita ke Palembang makan ikan patin dan sebagainya. Nah, ada satu daerah di Selipi, satu kelurahan itu khusus untuk produksi satu kelurahan itu ini kue basah. Nah, kalau kita ke Blok M pagi, salah satu dari situ. Jadi yang kayak gini-gini kan kita harus bantu ya Pak ya. Mereka harus kita sekarang itu pada saat Bekraf berdiri di tahun 2016 saya membantu Bekraf sampai sekarang. Sekarang jadi Bekraf berdiri sama Kemenparekraf. Nah, jadi saya membantu di sana. Terakhir program baru selesai akhir kemarin namanya PSBBI, Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Stimulus pelan-pelan Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Ya. Singkatannya apa tadi? PSBBI. PSBBI. Keren. Program apa itu? Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Jadi di situ di program itu kita pemerintah nih. Ini kan program PEN Pak, Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional. Nasional. Salah satu program PEN. Salah satu ya. Iya. Nah, karena COVID ya digelontorkan oleh pemerintah kan karena COVID ya dampaknya. Nah, jadi program ini itu pemerintah itu membantu biaya promosi dari si UMKM. Tetapi mereka harus berjualan di digital platform. Ada syaratnya. Ya, jadi mereka harus mempunyai store di situ. Jadi kita kerjasama sama 14 digital platform. Nah, kemudian si konsumen harus membeli juga melalui digital platform. Nah, ketika membeli itu waktu itu kita programnya adalah setiap pembelian minimal 200.000, maka si pembeli ini mendapatkan voucher diskon sebesar 100.000. Wih, besar. Ya, jadi bagus kan? Diskonnya besar banget. Jadi menarik kan Pak? Sangat menarik. Menarik kan? Dan kemudian nanti voucher diskonnya itu diklaim kepada pemerintah. Pemerintah yang membayarnya. Oke. Jadi program tersebut menurut saya
bukan hanya mengangkat atau membantu di bidang promosi, tapi mengajarkan si para merchant, ya kita sebutnya merchant UMKM ini untuk belajar digitalisasi kan Pak. Nah itu, jadi mereka butuh literasi digital. Exactly. Nah, literasi digital. Dan mereka harus membutuhkan administrasi. Balik ke training company aja dong ya. Iya, jadi saya sarankan banget peranan Inixindo itu akan membantu banget Pak. Ke Jadi UMKM, kita bantu UMKM Pak. Ya. Mari kita bantu UMKM ini mengajarkan mereka, karena kalau nggak salah 60% ya terakhir itu saya kebetulan ada di suatu kegiatan bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. GDP kita 60% itu dari UMKM loh sekarang ini. Jadi sebagian besar ya, sebagian besar. Iya. Jadi yang bisa bertahan dengan kondisi sekarang ini ya UMKM ternyata. Betul, mereka lebih handal, lebih robust, lebih tahan banting ya. Iya, satu karena mereka kecil ya Pak. Kalau kecil kan lebih fleksibel ya Pak ya. Kecil lebih fleksibel dan kemudian juga produk-produknya itu kan memang kita butuhkan sekarang gitu. Iya. Sehari-hari ya, betul. Kayak yang Novi pakai ini UMKM kemarin. Iya. Jadi basically dan UMKM kita tuh sebenarnya siap untuk ekspor. Ya? Siap ekspor loh Pak. Siap ekspor. Iya, produknya bagus. Cuma kan kalau ekspor itu banyak peraturan gitu loh, harus begini, harus punya standar ini, harus punya itu. Nah itu tugas pemerintah. Itu tugas pemerintah bukan. Untuk bagaimana untuk mempermudah. Mempermudah, bukan sertifikasi, mempersulit. Artinya produk itu kan memang supaya di acknowledge oleh negara lain. Ya, gitu mereka diajarkan kok Pak. Diajarkan. Jadi sekarang itu contoh untuk mereka ini sangat direkomendasikan sekali untuk memiliki udah di merek, jadi udah certified. Oke. Hakinya jadi orang tidak bisa mengcopy kan gitu lagi ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya memang literasi digital, tapi memang kemarin itu banyak terkendala adalah masih lemahnya literasi digitalnya mereka. Nah itu apa aja rinciannya tuh? Misalnya literasi digital dalam hal apa? Tadi kita bicara cara mendownload, ya mengunggah, mengunduh gitu. Iya. Itu aja masih sulit dipahami. Mereka belum paham. Yang basic seperti itu. Apalagi Nov? Ada lagi nggak? Misalnya mereka itu kan satu yang tadi upload, download gitu ya Pak ya. Dengan program PSPBI ini kan mereka harus masuk ke dalam portal Pak. Portal PSPBI. Nah karena ini kan kemarin program itu kan 6 kementerian Pak. Konsorsium. Jadi cukup banyak hal yang mereka si para UMKM ini harus menyiapkan. Nah, ketika mereka harus masuk ke website tersebut, mereka kan berarti harus paham, Pak. Ya kan, harus paham bagaimana caranya ke next step. Setelah itu stepnya bagaimana nextnya, dan kemudian mereka harus nginput nomor rekening, ngentry. Jadi basically mereka harus paham bagaimana cara mempergunakan misalnya website. Ya kan, sebelum mereka berjualan secara online. Nah, terus kemudian mereka juga harus belajar bagaimana cara mempromosikan. Bagaimana mereka sebenarnya mudah sih Pak, bikin e-katalog. Mudah, tapi itu buat mereka horor. Nah, dan butuh waktu. Iya. Nah, itu jadi sehingga menurut saya peranan-peranan lembaga-lembaga ya contoh seperti Inixindo ini sangat membantu sekali dengan nantinya untuk mengajarkan mereka pelatihan, karena membuka kita tahu wawasan gitu ya, dan melatih mereka gitu ya Pak ya. Juga, ya. Mereka bahkan setelah habis pelatihan kemarin saya itu melakukan istilahnya tuh kalau kita tuh exit lah ya Pak ya, valuation. Kita kumpulkan via sekarang yang paling simple yang mereka bisa kuasai itu kan bukan menyebutkan brand tapi dengan Zoom ya Pak. Karena ini kan Selindo seluruh Indonesia. Yang mereka sampaikan kita butuh waktu untuk belajar dulu, baru berjualan gitu loh Pak. Tapi kan tenaga-tenaga seperti SMK gitu kan cukup banyak yang bisa mendukung atau mendorong atau membantu UMKM. Apa mereka nggak berpikir untuk merekrut mereka ini atau mau diambil sendiri semua? Atau gimana sebaiknya? Jadi kalau kita bicara UMKM ini kan ada beberapa level Pak. Ya kalau yang kecil ini bahkan mereka kan single fighter. Umumnya ya? Ya, they do buying, the raw material, terus processing, promoting,
dan kemudian delivering. Jadi mereka lakukan semuanya sendiri. Nah, ini kan perlu disupport, Pak. Iya. Ya, perlu disupport sehingga mereka bisa jadi besar. Yeah. Tapi saya sudah berkecimpung di sini kan cukup lama ya, Pak. Di Bekraf sendiri saya hampir keliling Indonesia tuh, Pak, sama Badan Ekonomi Kreatif gitu. Yeah. Surprising dan seneng gitu loh, Pak. Yang pertama kita datang mereka udah berjualan, tetapi mereka hitung cara menghitung biaya aja belum paham gitu, Pak. Tapi sekarang mereka punya 5-6 karyawan. Ya. Jadi berapa banyak gitu ya sudah penyerapan karyawan dengan kegiatan seperti ini gitu. Iya. Jadi mereka itu memang sangat sederhana ya. Kalau kita lihat laba rugi mereka nggak tahu cara menghitungnya. Mereka tahunya beli bahannya berapa, kemudian dijual berapa, selisihnya untung gitu ya. Dia tidak hitung harga dia sebagai karyawan. Iya, jadi ada komponen-komponen lain yang harus dihitung juga gitu ya. Apakah itu kos-kos yang transportasi atau macam-macam ya. Nah, itu yang mesti diberikan kepada mereka barangkali ya. Satu kesadaran Pak, untuk lebih jangan sampai mereka tiba-tiba rugi atau bermasalah gitu ya. Padahal mereka berjualan dengan baik gitu ya. Oke, jadi langkah apa tuh yang harus dilakukan oleh UMKM ini? Mereka di training, kemudian mereka di training. Jadi sebenarnya barometernya gimana? Cara instrumen untuk penilaiannya gimana bahwa mereka tuh udah bisa gitu? Jadi gini Pak, di ada beberapa pelatihan yang mereka harus lakukan dengan beda-beda. Contoh kalau mereka sendiri di UMKM ini akan ada levelnya, Pak. Ada yang mereka baru startup kan gitu ya. Ada yang mereka kita anggap sudah menengah kan gitu ya. Ada yang memang sudah ready gitu. Jadi kalau yang mereka yang masih di bawah ini, yang startup ini banyak yang harus mereka develop. Contoh mereka juga dilakukan training tentang untuk memperbaiki produknya, Pak. Untuk produknya lebih bagus, packagingnya, apa semuanya. Improvementnya. Terus kemudian juga mereka ada yang harus diajarkan juga mereka tentang administrasinya. Yang tadi termasuk akuntingnya. Akuntansi ringan lah, yang sederhana ya. Yang paling simpel, Pak. Jadi sebenarnya itu kan kembali lagi, Pak, ke digital. Excel kan. Nah, dia belajar sedikit. Bener ya, Pak? Dengan Excel dibandingkan dengan kalkulator kan lebih cepat kan, Pak? Nah, kemudian kita ajarkan juga dengan license-nya tadi. Ya. Nah, memiliki haknya, terus memiliki NIB, memiliki NPWP. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Ya? Kan boleh sekarang personal, Pak. Oke. Tidak perlu harus korporasi, juga udah punya beli NIB. Harus ada NIB-nya. Nah, sehingga mereka secara paralel mereka mulai growing, tetapi juga administrasi dirapikan, kan gitu ya Pak ya. Dan kemudian diajarkan promosinya. Nah, salah satunya promosi ya berjualan melalui digital kan Pak. Oke. Kan apalagi sekarang logistik Indonesia kan sudah bagus ya Pak. Ngirim barang cepet ya. Dan murah kan. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Ada yang masih mahal juga. Ada juga. Tapi punya pilihan lah sekarang ya Pak ya. Nggak seperti dulu kita ya Pak ya. Nah, sekarang itu contoh saya udah coba Pak. Saya pesan sate lilit dari Jogja. Sampai. Utuh. Nggak dicicipin sama yang nganter itu? Enggak, bagus sekali. Bahkan kualitasnya masih bagus, packagingnya rapi kan gitu-gitu ya Pak. Packaging itu kunci ya, keywords packaging, karena orang Indonesia itu tidak menganggap packaging itu penting seperti orang Jepang. Oh ya, Jepang kita mau beli coklatnya makannya sayang ya Pak, karena packagingnya bagus terlalu sekali. Bagus, mau dibuka sayang gitu, tapi ya jangan kayak gitu juga sih. Ada inilah kompromi gitu ya. Packaging penting. Jadi itu membuat kita berniat untuk membeli. Paling enggak itu dulu ya. Nanti setelah dicoba enak, tambah lagi gitu ya. Nah, packaging ini gimana cara pendidikannya itu? Yang kami lakukan sih waktu kami di Bekraf, sekarang di Kemenparekraf gitu Pak ya, itu di Direktorat 5. Jadi kita memang ajarkan mereka cara logo bikin logo, desain, dan kemudian tapi kita sampaikan juga kalau memang susah, sekarang kan juga ada personal anak-anak muda ini, yang mereka punya ahli di situ, minta mereka atau jadikan ini sebagai tesis.
Jadi kolaborasi antara industri, saya kebetulan Pak Ketua FKJP DKI Jakarta 5 tahun sampai kemarin nih. Forum Kerjasama Jejaring Pemagangan. Forum Kerjasama Jejaring Pemagangan. Jejaring Pemagangan. Ya, itu di bawah Kemenaker. Nah, tapi juga kita berkolaborasi dengan dinas provinsi. Nah, kebetulan Novi 5 tahun tuh Pak di situ. Jadi sebenarnya konsep yang sekarang udah mulai bagus nih Pak. Anak-anak ini dimagangkan. Nah, ketika dia masih SMK atau dia kuliah, dia magang di industri. Nah, ketika magang di industri, nah mereka ini kan perlu materi tadi ya. Nah, bikin tesis, bikin topik, UMKM bisa menjadi sebuah ranah untuk anak-anak untuk melakukan tesisnya atau apa namanya mereka sekarang itu. Kalau kita dulu tuh proyek akhir. Ya kayak proyek akhir lah ya Pak ya, proyek akhirnya mereka dan kemudian UMKM-nya terbantu. Ya. Jadi sinergisitas itu antar kementerian, antar lembaga itu penting banget menurut saya. Mempermudah dan mempercepat segalanya. Ya karena itu SMK SKM ini tentunya bisa berperan di situ kan. Iya. Mulai disalurkan program magang tadi. Oke. Diknas juga bikin program seperti itu. Iya. Dan peranan lembaga-lembaga core seperti Inixindo gitu ya, kayak seperti LPK itu juga penting banget karena kan dia langsung ke terapan ya Pak. Ya. Nah jadi mereka kita didik, kita bantu, apalagi sekarang ini menurut saya setiap segala sesuatu kejadian itu kan ada plus minusnya. Dengan COVID ini kan juga semua orang akhirnya terbuka belajar online. Iya, sekarang ini memang terjadi perubahan yang luar biasa. Iya, suka dan tidak suka kan Pak. Kita harus menghadapinya dan memang akhirnya kan nantinya menurut saya juga akhirnya kita jadi enjoy kan. Iya. Nah jadi enjoy, jadi seperti di Inixindo yang sudah memang 25 tahun, 30 tahun Pak? 30. Nah 30 tahun di dunia itu gitu kan. Ya, jadi bisa nanti ke UMKM. Lebih fleksibel ya, lebih gampang ya, lebih mudah. Mudah-mudahan Nov. Jadi sarannya itu akan kita pertimbangkan tentunya ya. Pastilah kita akan ikut berperan di situ. Dan mungkin yang terakhir Nov, saya tuh ingat apa sih yang harus kita persiapkan ya, baik itu untuk sekolah di luar negeri ataupun kayak tadi ke industri. Kira-kira apa langkah yang paling ideal gitu Nov untuk SMA kelas 1, kelas 2 ataupun SMK gitu. Oke. Kalau menurut saya yang pertama sekali sih Pak ya untuk anak-anak. Tapi memang saya lihat sih anak-anak sekarang lebih jauh lebih better dari kita ya Pak. Kalau dulu kita mau kuliah kan nggak tahu nih mau jurusan apa. Nggak tahu. Ya dulu kan gitu ya Pak. Yang penting ikut kan gitu kan. Ayah bilang apa? Kamu jadi insinyur, jadilah dia insinyur gitu ya. Kayak saya lah Pak. Dulu ambil biologi, kepengennya masuk ke. Kenapa saya SMA di Bogor gitu, karena saya kepengen ke IPB dari Aceh gitu, tapi ayah bilang kamu pindah bisnis, ya udah ambil bisnis kan gitu kan. Nah banyak pitih di sini. Nah kalau anak sekarang kan they know what they want already. Terus juga sekarang itu kan udah spesifik ya Pak. Nah jurusannya Pak, yang paling pertama disiapin yang pertama adalah apa yang mereka mau. Tentukan dulu. Terus kemudian juga perlu ada analisa. Kira-kira ke depan ada nggak industrinya? Peran orang tua gimana? Orang tua kan kadang-kadang suka maksa gitu loh Nov. Kalau menurut saya bapaknya sih, dokter, anaknya harus jadi dokter gitu, enggak ya? Enggak lagi ya? Enggak seperti itu. Ya ada juga baiknya, karena kan orang tua ya. Networkingnya kan sudah di sana ya Pak. Kita bukan lihat karena orang tuanya, network orang tuanya kan ada di sana. Jadi mempermudah ya. Ya mempermudah. Tetapi yang paling penting adalah apa yang anak-anak mau dulu, passionnya dia apa, yang kemudian tapi anak-anak ini juga harus ngelihat, karena kan mereka juga tidak artinya gini, orang tua itu kan sudah belajar lebih banyak ya. Betul. Nah jadi memang harus didengar juga. Harus didengar. Mereka Absolutely, juga. Nah karena apa, contoh yang kita suka itu bener nggak nanti industrinya ada nggak di 5-10 tahun yang akan datang. Nah atau yang kedua, ada nggak industrinya di Indonesia? Ya. Itu kan juga kita harus pikirkan juga. Nah, jadi guidance itu perlu dari orang tua menurut saya, dari orang tua, dari guru, dari manapun. Nah, kalau saya dulu bahkan anak saya tuh saya tes psikolog yang detail Pak. Yang 1 hari yang benar-benar sampai ke klinis gitu saya tes gitu, benar nggak gitu kan? Karena kadang-kadang communication kan itu penting ya.
ada pihak yang ketiga. Nah, setelah itu dari kelas 1 kelas 2 SMA itu mereka seharusnya sudah mempersiapkan. Nah, kalau mereka mau ke overseas, misal mau ke Jerman, mereka harus paham untuk masuk ke kampus di Jerman itu seperti apa. Dari kelas 1 SMA. Bukan kelas 3. Kita dulu kan salah, Pak. Kita kelas 3. Nah, kaget kan? Jadi dari kelas 1 SMA mereka udah harus siapkan. UK punya standarisasi beda, Australia punya standarisasi beda, US beda lagi, Jerman beda lagi, kan gitu ya. Apalagi kalau mereka mau keluar, termasuk bahasa, kan gitu ya. Mereka harus siapin. Kita misalnya kayak seperti di Jerman ya, mereka harus belajar bahasa dulu kan, Pak. Harus sampai B2 kan ya. Betul. Nah, sampai B2 baru bisa masuk gitu. Nah, sama dengan seperti di UK. UK itu harus IELTS. Tapi tes IELTS UK sama Australia beda loh, Pak. Beda lagi ya. Saya 2 kali itu kejadian dengan anak saya gitu. Oh, UK ternyata tes IELTS-nya itu dia memang tesnya IELTS bener sama, tetapi dia harus ada rekaman. Jadi difference lagi tuh, Pak. Nah, jadi yang seperti itu mereka harus belajar. Nah, mereka juga mau ke ITB atau UI atau mau mana yang lokal juga mereka kan harus tahu standarisasinya apa. Dan kemudian juga di daerah tersebut kan juga rada beda ya. Karena saya dengar dari anak-anak saya gitu temennya, yang mereka biasa tinggal di Jakarta, terus mereka kuliah di daerah lain gitu. Misalnya di Bali, ada yang di Malang. Nah, mereka kan juga harus pelajari juga tuh. Culture-nya beda ya. Culture-nya beda. Jadi juga adaptasi kan ya, mempermudah lah Pak ya. Nah, yang hal-hal demikian itu harus kita lakukan. Jadi basically sih sebenarnya prinsipnya lah preparation itu harus dilakukan, apapun itu. Preparation meets opportunity, gitu ya? Exactly. Salah satunya. Oke, Feb. Udah lama nih kita ya, udah cukup panjang. Nov, terima kasih banyak sekali informasi yang kita terima. Baik yang saya udah tahu maupun yang saya belum tahu dan banyak belum tahunya. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa memberikan satu informasi yang bermanfaat gitu ya bagi pendengar di sini. Amin. Terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Oke. Dan Pak Ifik nggak bosan-bosan ya undang saya. Salam kompeten.